Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus SN bersama Dedi Suhendra. Ya, Kita ulas berita, Ded, ya. iya Kak. Di YouTube Lensa SN. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk edisi ke-285 Selasa 2 September 2025. Dan kita akan bahas seputar OTT KPK di Oku, ya. Iya Kak. Yang saat ini masih di persidangan, Ded, ya. Di persidangan. Saya menggarisbawahi ada statement dari pengamat yang mengatakan bahwa OTT KPK di Oku itu tidak seksi. Ya. Seksi tanda kutip ini maksudnya, ya. Maksudnya apa nih, Ded? Silakan. Ya Kak, terkait perkara OTT KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek Pokir DPRD Oku pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Oku untuk pengesahan atau ketok palu APBD Oku tahun anggaran 2025 Kak, ya. Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan Kak, ya, selaku pengamat mengatakan bahwa terkait perkara OTT tersebut tidak seksi Kak, ya, karena dikatakan Ferry pihak yang terjadi dalam OTT tersebut hanya sebatas kepala dinas Kak. Dalam arti kata, menurut Ferry itu ada pihak lain, ya, Iya, yang harusnya terungkap dalam OTT KPK ini, ya. Iya. Apa statement Ferry Kurniawan sebagai Deputi Kamaki? Silakan, Dede. Ya, Ferry Kurniawan mengatakan Kak, ya, karena OTT KPK tersebut terkait ketok palu APBD Oku Kak, ya. Maka dikatakan Ferry Kadis PUPR Oku selaku salah satu terdakwa dalam perkara tersebut hanya diperintah untuk mengambilkan fee dari pihak kontraktor terkait di perkara itu Kak. Untuk itulah Kamaki, kata Ferry, meminta agar KPK mengungkap siapa pihak yang memerintahkan Kadis PUPR Oku tersebut Kak. Sejauh ini dalam persidangan Kadis PUPR Oku itu sudah apa statement yang bersangkutan, Ded? Ya, di persidangan yang bersangkutan sudah menjadi salah satu terdakwa Kak, ya, dari 6 terdakwa yang kini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana dikatakan saat dihadirkan menjadi saksi untuk 2 terdakwa yang merupakan kontraktor, Kadis PUPR Oku Nopriansa Kak, ya, mengatakan bahwa ketika itu memang dirinya hadir dalam pertemuan di salah satu hotel yang ada di Batu Raja. Dengan dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari anggota DPRD Oku, di mana dalam pertemuan tersebutlah menurut Nopriansa selaku Kadis PUPR Oku ada permintaan fee terkait proyek Pokir untuk ketok palu APBD Oku. Oke, Ded, kali ini saya mau tanya tentang jalannya persidangan. Ya. Persidangannya sudah sampai kemana nih, Ded? Silakan. Ya Kak, persidangannya saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda pemeriksaan saksi Kak, ya. Di mana di perkara ini kan ada 6 terdakwa yang di perkara tersebut terdiri dari Kepala Dinas PUPR Oku Nopriansa, kemudian ada terdakwa merupakan 3 anggota DPRD Oku, yaitu Umi Hartati, Ferlan Juliansah, dan M. Fahrudin. Kemudian untuk 2 terdakwa lainnya merupakan pihak kontraktor, yaitu Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso, di mana untuk 2 terdakwa yang merupakan kontraktor tersebut sudah divonis majelis hakim, di mana untuk terdakwa Fauzi alias Pablo divonis 2 tahun penjara, dan untuk terdakwa Ahmad Sugeng Santoso telah divonis oleh majelis hakim dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara Kak. Ini kita agak lompat dikit dengan statement Ferry Kamaki, ya, yang menanyakan inisiatif P20% ini bagaimana atau dari siapa, dan persidangan itu muncul nggak, Ded? Dari persidangan tidak terlalu tergambar Kak, ya, namun dari keterangan saksi-saksi memang terungkap adanya sejumlah pertemuan Kak, di mana dari pertemuan tersebutlah dari keterangan terdakwa Nopriansa selaku Kadis PUPR Oku bahwa adanya komitmen fee tersebut di saat pertemuan di salah satu hotel di Batu Raja Kak, ya, di mana dalam pertemuan tersebut mulanya rapat DPRD tidak korum Kak, sehingga Kadis PUPR Oku didampingi dengan Kepala BPKAD Oku, yaitu Setiawan, melakukan pertemuan kepada pihak perwakilan DPRD Oku, meminta agar anggota DPRD Oku yang tidak hadir dalam rapat paripurna kedepannya bisa hadir agar rapat paripurna untuk pengesahan APBD Oku bisa korum Kak, ya. Terkait hal tersebut ya terungkap bahwa kata Nopriansa ada terkait komitmen fee terkait proyek Pokir DPRD Kak. Oke.
Tapi dalam persidangan itu tidak terungkap ya siapa yang mencetuskan pertama kali atau ide tentang P20% ini ya. Kenapa tiba-tiba ada itu ya? Iya Kak, sejauh ini belum terungkap Kak. Oke ya, ini menarik juga Ded ya. Hingga ini menurut Ferry Kamaki ini dalam persidangan minta KPK itu mengungkap dengan jelas ya. Ya. Kenapa tiba-tiba muncul fee 20% dan tidak mungkin dari kepala dinas menurut Ferry Kamaki Ded ya. Apa statement Ferry Kamaki? Silakan Ded. Ya Kak, Ferry Kurniawan Kak ya selaku Deputi Kamaki bahwa tidak mungkin Kepala Dinas PUPR Oku Nofriansa selaku terdakwa terkait yang pencetus komitmen fee 20% tersebut Kak ya. Karena dikatakan Ferry Kurniawan perkara ini kan terkait APBD Oku agar disahkan Kak ya, sehingga bukan kapasitas dari Kadis PUPR Oku terkait APBD tersebut Kak. Dan ini tugas dari jaksa ya dan hakim ya, untuk mengungkap ya bagaimana komitmen P20% ini tiba-tiba muncul ya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul ya. Tentu ada komitmen-komitmen di balik semuanya itu Ded ya. Kemudian jalannya persidangan yang menarik menurut Dedi ya, karena beberapa kali agenda persidangan Dedi ikut langsung ya. Silakan Dedi. Ya, yang menarik saat vonis dua terdakwa selaku pihak kontraktor oleh majelis hakim Kak ya, di mana dalam vonis tersebut majelis hakim kan membacakan amar putusan, di mana dalam amar putusan tersebut merupakan fakta sidang Kak, fakta persidangan yang telah berlangsung selama ini Kak ya, di mana menurut majelis hakim yang ketika itu diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Idiil Amin SHMH didampingi Hakim Anggota Waslan SHMH dan Ardian Angga SMH mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut ada fakta persidangan terkait sejumlah pertemuan-pertemuan Kak ya, di mana dikatakan Ketua Majelis Hakim pertemuan tersebut terdiri dari pertemuan di rumah dinas Bupati Oku, kemudian pertemuan di salah satu hotel di Batu Raja, hingga pertemuan di ruang asisten 1 kantor Bupati Oku Kak. Oke, dalam pertemuan tersebut PJ Bupati ada yang hadir ya? Iya Kak. Dan ini terungkap dalam persidangan? Terungkap dalam persidangan. Oke, apa statement dari saksi? Ya, keterangan dari saksi Kak ya saat Saksi siapa ini? Nopriansa ya? Nopriansa saat menjadi saksi untuk dua terdakwa di persidangan memang membenarkan ada pertemuan tersebut, salah satunya yaitu pertemuan di rumah dinas Bupati Oku yang kala itu dihadiri oleh PJ Bupati Oku saat itu menjabat Kak ya, yaitu M. Iqbal, di mana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari DPRD Oku Kak. Oke Ded, kita lanjut ya. Nopriansa waktu memberikan kesaksian ya, dalam setiap agenda pertemuan yang dihadirinya itu ada membicarakan tentang fee itu dalam persidangan, terungkap nggak? Ya terungkap ketika di pertemuan di hotel di Batu Raja itu Kak. Tapi menurut Nopriansa selaku terdakwa, salah satu terdakwa di perkara tersebut, bahwa dirinya menemui anggota DPRD di hotel Batu Raja tersebut karena diminta oleh PJ Bupati M. Iqbal saat itu, dikarenakan tidak korumnya rapat paripurna Kak ya, sehingga dirinya diminta menemui perwakilan DPRD Oku bersama Kepala BPKAD Oku, dan dikatakan dalam pertemuan tersebutlah bahwa ada pembahasan komitmen fee apabila anggota DPRD Oku hadir dalam rapat paripurna dan APBD disahkan Kak. Itu statement dari siapa Den? Itu dari terdakwa Nopriansa Kak. Nopriansa sekarang persidangan agendanya apa Den? Agenda terdakwa Nopriansa masih keterangan saksi Kak ya, di mana jaksa penuntut umum masih akan menghadirkan saksi-saksi yang jadwal sidangnya akan digelar Selasa mendatang tanggal 9 September 2025 Kak. Oke, jaksa penuntut umumnya Dedi tahu? Ya Kak, jaksa penuntut umum KPK merupakan tim Kak ya, ada beberapa jaksa di mana salah satunya yaitu Dian Hamisen Kak. Oke. Dan di sela persidangan, Dedi sebagai wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com pernah berkesempatan wawancara salah satu jaksa KPK ya? Iya. Siapa namanya Den? Ya, JPU KPK Dian Hamisen Kak. Oke, ada statementnya yang Dedi sudah buat berita ya? Ya. Apa itu? Silakan Dedi. Ya, JPU KPK Dian Hamisen mengatakan bahwa jaksa penuntut umum masih melakukan pendalaman Kak ya terkait peran dari mantan PJ Bupati yang saat itu menjabat dan PJ Bupati yang kini menjabat yaitu Teddy, di mana pendalaman dilakukan dalam persidangan terdakwa Nopriansa dan 3 terdakwa lainnya yang merupakan anggota DPRD Oku Kak, karena menurut JPU KPK dalam perkara tersebut ada fakta persidangan yang mengungkap sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh PJ Bupati
M. Iqbal yang menjabat saat itu dan Bupati aktif saat ini Teddy, Kak. Hanya sebagai saksi tapi Ded, Ya. ya. Dan penonton Lensa SN, semua berita yang kami ulas dalam ulas berita YouTube Lensa SN itu sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan Jejak Negeriku, Ded, ya. Ya. jejaknegeriku.id, ya. Dan ulas berita kita malam hari ini disponsori oleh Bank Sumsel Babel. Menarik sekali, Ded, ya, fakta-fakta persidangan dalam persidangan OTT KPK di Oku, ya. Ya, Kak. Dan kita yakin dan percaya, ya, para hakim dan jaksa dapat mengungkap dengan jelas, ya, Ya. hal-hal penting atau fakta-fakta di balik OTT KPK Oku ini. Dan PJ Bupati Oku Iqbal itu sudah diminta keterangan sebagai saksi, Ded, ya. Iya, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan, ya, Sudah. di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com serta jejaknegeriku.id. Apa keterangan dari PJ Bupati kala itu? Silakan, Dedi. Ya, Kak, PJ Bupati Oku yang kali itu menjabat ya ini M. Iqbal, Kak, ya, di mana dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan dua terdakwa yang merupakan pihak kontraktor. Di mana di persidangan tersebut M. Iqbal mengakui, Kak, ya, bahwa ketika dia menjabat sebagai PJ Bupati Oku ada pertemuan di rumah dinas Bupati Oku dengan pihak perwakilan dari DPRD Oku. Namun menurutnya pertemuan tersebut awalnya dirinya tidak mengetahui apa maksud tujuan dari pihak perwakilan DPRD Oku untuk melakukan menghadap dirinya, di mana dikatakan M. Iqbal dirinya disampaikan oleh sesprinya bahwa ada perwakilan dari DPRD Oku mau melakukan audiensi kepadanya, Kak. Oke. Terungkap fakta-fakta lain nggak yang disampaikan Iqbal dalam kesaksiannya? Ya, Kak, dikatakan Iqbal bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya menegaskan tidak ada pembahasan soal PI, Kak, ya, PI proyek. Kemudian M. Iqbal selaku PJ Bupati Oku kala itu mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui maksud dan tujuan anggota DPRD Oku menemui dirinya dalam pertemuan, Kak, di mana menurut M. Iqbal di pertemuan tersebutlah perwakilan DPRD Oku menyampaikan bahwa adanya permintaan terkait pokir untuk DPRD Oku senilai 45 miliar, Kak. Oke, menarik sekali, ya, persidangan ini, Den, ya. Dan keterangan dari Bupati aktif Teddy apa yang sudah kita buat berita juga, ya, Iya, Kak. di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com serta jejaknegeriku.id. Apa itu, Dedi? Silakan. Ya, Kak, Bupati Oku terpilih, Kak, ya, Teddy yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan mengungkapkan terkait adanya pertemuan yang dihadiri olehnya di ruang asisten 1 kantor Bupati Oku, Kak, di mana menurut Teddy dalam pertemuan tersebut tidak ada soal pembahasan terkait fee dengan pihak DPRD Oku, Kak, ya. Karena menurutnya ketika itu ada perwakilan dari DPRD Oku yang juga selaku pihak KONI Oku yang meminta agar dicairkan honor untuk para atlet, Kak. Oke, ini menarik juga, ya. Masih belum terungkap, Den, ya, tentang P 20% siapa yang memerintahkannya, dan kita harapkan Jaksa KPK, ya, bersama Hakim PN Palembang dapat mengungkap fakta-fakta persidangan di balik OTT KPK di Oku. Oke, Dede, kita umumkan di YouTube Lensa SN malam ini, ya. Kebetulan kita ulas berita bahwa kita bulan ini ada kabar membahagiakan, ya, untuk keluarga besar Suara Nusantara dan pecinta berita-berita Suara Nusantara dan koran sn.com. Ya. Karena bulan ini tanggal 17 nanti itu kita akan berulang tahun yang ke-16. Ya. Tentu perjalanan 16 tahun sangat panjang bagi saya, ya, mengelola media cetak dan media online, ya. Ditambah lagi ada medsosnya juga sekarang, ya. Ada YouTube Lensa SN, kemudian ada Instagram, ada apa lagi itu? TikTok. Ada TikTok, kemudian ada juga Facebooknya, ya. Dan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang begitu apresiasi dan memberikan masukan-masukan yang berharga, ya. Ini masukan untuk Suara Nusantara, ya, keluarga besar Suara Nusantara, hingga kami dapat memberikan berita-berita yang dengan kemasan maksimal, kemudian tayangan-tayangan yang berkualitas. Berikan selalu masukan yang berharga kepada kami hingga kami terus dapat memberikan informasi-informasi yang akurat untuk warga Sumatera Selatan. Tadi obrolan di balik layar, ya, Dedi mengatakan ada hal-hal menarik lainnya dalam persidangan. Masih tentang P, Ded, ya, yang ada terungkap dari persidangan. Apa itu? Silakan, Dedi. Ya, dari persidangan telah terungkap, Kak, ya, jumlah fee di mana fee tersebut diberikan oleh 2 kontraktor yang telah divonis kepada
untuk DPRD Oku melalui terdakwa Nopriansa selaku Kepala Dinas Oku Kak ya. Di mana dari keterangan dan pengakuan dari terdakwa M. Fauzi alias Pablo selaku pihak kontraktor, di mana terdakwa tersebut mengaku telah menyerahkan uang fee sebesar 2,2 miliar, di mana uang tersebut diserahkan menurut terdakwa M. Fauzi alias Pablo kepada staf dari Nopriansa Kadis PUPR Kak ya. Terus selanjutnya untuk terdakwa satunya yaitu terdakwa Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak kontraktor dalam persidangan juga telah mengakui bahwa dirinya telah memberikan uang fee 1,5 miliar kepada Nopriansa di rumah Nopriansa Kak ya. Di mana hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Nopriansa bahwa dirinya telah menerima uang tersebut Kak ya. Di mana menurut Nopriansa uang tersebut akan diberikan kepada pihak DPRD Oku untuk ketok palu di DPRD Oku tahun anggaran 2025 terkait APBD. Namun belum sempat uang tersebut diserahkan. Menurut Nopriansa dirinya ditangkap oleh KPK saat sedang tidur di rumahnya Kak. Oke, ada yang menarik lainnya ya. Jadi buat judul beritanya ada yang baru nerima uang fee langsung diberikan mobil ya. Iya Kak. Beritanya sudah kita terbitkan ya. Sudah Kak. Apa itu ceritanya? Silakan Denny. Yaitu dari pengakuan dari terdakwa Kepala Dinas PUPR Oku Kak ya, Nopriansa, di mana di persidangan dirinya mengaku uang dari fee yang diterimanya dari dua kontraktor tersebut ada yang dibelikannya mobil Kak ya. Namun mobil tersebut dibelinya dari mobil bekas Kak ya, mobil second. Akan tetapi setelah membeli mobil tersebut baru 1 minggu dipakai dirinya telah tertangkap oleh KPK dalam OTT Kak. Miris sekali ya. Uang dari fee diberikan mobil dan tertangkap KPK. Ya. Disita KPK mobilnya, Den? Ya, dari keterangan jaksa penuntut umum bahwa barang bukti mobil tersebut disita oleh KPK Kak. Oke, Den ya. Sudah banyak kita ulas berita tentang OTT KPK di Oku, Den ya. Ya. Dan kita ada statement dari Deputi Kamaki ya, Bapak Ferry Kurniawan, kemudian ada fakta-fakta persidangan ya. Sampai statement dari jaksa KPK ya. Jaksa KPK. Yang sudah kita ulas juga ya. Dan kita yakinkan bahwa berita-berita yang kita ulas itu sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegriku.id. Dan sepertinya kita sudah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Jangan pernah berprasangka buruk tanpa meneliti kebenarannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini dapat tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus SN bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.